Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabar semuanya? Ya, semoga semua ada dalam keadaan sehat walafiat ya, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Adakah yang bersama ayah dan bunda yang mendampingi? Ya, kalau ada, salam dari ibu ya. Mari sama-sama kita membimbing anak-anak kita yang tercinta ya. Yang belum hadir ya, ada 6 orang sini. Nanti mungkin ada sudah pemberitahunya, nanti akan lewat WA ya. Yang 2 orang itu secara langsung datang ke sekolah karena ada perlu penanganan khusus ya, belum bisa membaca ya. Nah, di sini bagaimana, semua siap untuk belajar? Ya, siap ya. Baiklah, sebelum kita belajar, silahkan kita berdoa dulu. Ya, silahkan Nabila pimpin doa dulu sayang. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Nah, untuk sekarang ya, kita akan baca dulu kesepakatan belajar yang telah kita buat ya. Silakan kita baca. Silakan dibaca yang kesepakatan belajar di sana, dibaca Dede Ami. Dibaca Dede Ami. Siap? Baca kesepakatan belajar. Yang ke-1, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Ya, terus yang kedua apa? Kedua, saling menghargai teman, meminta izin kalau mau bicara ya. Silahkan diklik tanda gambar tangan di sana. Memperhatikan kalau ada teman yang sedang berbicara dan tidak memotong pembicaraan teman ya. Sepakat tidak? Ya, sepakat ya. Terus aktif dalam pembelajaran ya. Dan yang keempat, ketika belajar kameranya harap dinyalakan ya. Baiklah, untuk sekarang sebelumnya kalian sudah mempelajari ya, kita sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan dengan mengklasifikasikan perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, sekarang kita masih melanjutkan tentang perkembangbiakan hewan ya. Pada pembelajaran sekarang kita akan mempelajari masih tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatmu, dan pada pembelajaran 3 ya. Dengan tujuan pembelajaran yaitu kalian dapat mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang kedua, menyebutkan manfaatnya. Ketiga, menyampaikan cara perkembangbiakan dengan penjelasan melalui peta pikiran ya. Dan yang keempat, kamu dapat menentukan dan membuat dalam bentuk diagram dengan tepat ya. Nah, di sini sebelumnya Ibu telah membagikan link video ya, sudah kalian buka kan ya, sudah dipelajari ya. Di sana juga ada lagu ya. Nah, untuk sekarang kita lihat, perhatikan di sini ya, kita akan menjelaskannya lewat bagan-bagan ya, supaya kalian lebih memahami ya. Ini ya, perkembangbiakan hewan secara opipar, pipipar, dan opopipipar. Ya, kita lihat di sini ya, manfaatnya juga di sini, ciri-cirinya. Opipar tidak berdaun telinga dan tidak menyusui juga ya. Kalau pipipar berdaun telinga, menyusui, badannya juga ditutup oleh bulu ya. Contoh-contohnya sudah tadi. Kita lanjut. Ini perkembangbiakan secara diagram seperti ini ya. Ini yang opopipipar itu masuk juga ke pipipar dan juga telinga juga pada opipar. Dia ada bertelur dan beranak.
dimaksud dengan hewan opopipipar? Hewan opopipipar adalah yang dimaksud dengan opipiparnya adalah perkembangbiakan atau reproduksi suatu makhluk hidup atau hewan dengan cara penggabungan antara opipar yaitu bertelur dan pipipar yaitu beranak. Pengertian opopipipar yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Embrionya berkembang di dalam telur dan telur tetap berada di dalam tubuh induknya sampai telur menetas. Setelah telur menetas, individu baru tersebut keluar dari tubuh induknya. Ya, nah ini jadi makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara opopipipar menghasilkan telur ya, atau bertelur dan kemudian telurnya tetap berada di dalam tubuh induknya sampai menetas. Lalu sang induk akan mengeluarkan atau melahirkan dalam bentuk individu baru. Ya, itu tentang sekilas perkembangbiakan hewan. Nah, sekarang silahkan ada yang mau bertanya? Oh, tidak ada atau mau menyimpulkan? Oh, silakan Najwa di sini ada ngeset katanya mau menyimpulkan dalam bentuk lagu juga sih Pak. Oh, mereka itu senang menyanyi. Silahkan ya. Dia, silahkan. Ada berbagai macam perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur disebut ovipat. Tak punya daun telinga mengerai telurnya. Burung, ikan, reptil itu contohnya. Ada cara kedua perkembangbiakan hewan yaitu melahirkan disebut pipipar. Punya daun telinga, tubuh tertutup rambut. Kucing, kambing, sapi dan lumba-lumba. Ada berbagai cara perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur disebut ovipar. Tak punya daun telinga mengerami telurnya. Burung, ikan, reptil contohnya. Ada cara kedua perkembangbiakan hewan yaitu melahirkan disebut pipipar. Punya daun telinga, tubuh tertutup rambut. Kucing, kambing, sapi dan lumba-lumba. Cara ketiga perkembangbiakan hewan bertelur melahirkan atau ovovivipar. Tak punya ciri khusus, contohnya ikan hiu, kuda, laut, dan pelatikus. Bagus sekali ya Sipa dan Najwa. Ya, sekarang Ibu akan bertanya. Coba ada berapa cara perkembangbiakan secara generatif? Ya, Ami, Dede Ami silakan. Tiga. Apa saja sayang? Yang ke satu apa? Ke satu dengan cara bertelur atau itunya dibuka ya, mic-nya dibuka. Ya, bertelur atau Ayam, ikan. ya contohnya Pak. Iya bagus. Terus yang kedua apa? Bertelur. Yang kedua beranak kan? Melahirkan. Dibuka mic-nya. Beranak atau Pipipar. disebut dibuka mic-nya ya. Mic-nya bisa nggak? Beranak. Contohnya
sapi, Iya, kambing, sapi, ya. Terus yang ketiga apa? Ya, bisa dibantu Opo oleh Nabila. Yang ketiga, hewannya apa, Nabila? opo Ya, piripar. Itu hewan, contohnya hewan hiu dan ikan pari. mm-mm. Ya, ikan pari, ya. Yang lainnya ada kuda laut, ya, ada kadal, ada ular, ya. Ya, itu perkembangbiakan yang secara generatif, ya. Nah, silakan ada Nabila mau menyimpulkan, silakan disimpulkan saja, Nabila. Perkembangbiakan generatif adalah berkembang biak dengan cara kawin. Dibagi menjadi tiga, yaitu opipar, pipipar, dan opopiripar. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan makhluk hidup agar tidak punah. Iya, bagus ya. Itulah perkembangbiakan hewan secara generatif ya. Nah, untuk kita memfokuskan kita melakukan gerakan dulu ya supaya kita fokus lagi ya. Kita angkat tangan kanan ke atas, tarik napas, turunkan, buang napas ya. Tangan kiri angkat ke atas, ya. Turunkan, buang napas. Ya, bagaimana rasanya? Segar? Segar. Iya, ya. Anak-anak sekarang silahkan kalian perhatikan ya, ada gambar roda emosi di sana ya. Sini ada emosi bahagia ya, silahkan kalian nanti ditulis ya di buku kalian masing-masing ya, perasaan kamu secara fisik saya merasa apa, tubuh saya terasa apa ya, secara mental saya merasa di sana. Jadi diisi ya secara emosi ya, juga diisi ya bagaimana perasaan kalian ya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada Nabila. Nabila, bagaimana perasaanmu? Kepada Bila. Ya, Perasaanmu bagaimana? merasa senang dan bahagia karena mendapatkan ilmu baru. Iya, merasa senang karena mendapatkan ilmu baru. Juga kepada Anis, bagaimana Anis? Saya merasa ceria dan senang karena mendapatkan pengetahuan baru dari ibu. Iya, bagus ya tuh kalian sudah memaparkan bagaimana perasaan kalian ya, dan pembelajaran sudah kita tadi sudah juga disimpulkan ya. Nanti untuk evaluasi akan Ibu kirim ya lewat WA dan juga lewat di sini ya. Nanti kalian isi ya soal-soalnya dan dikumpulkan ya. Dan jangan lupa tugas dari Ibu yaitu membuat laporan tentang perkembangbiakan hewan ya. Silahkan dilaksanakan sesuai dengan apa minat kamu ya. Apakah kamu mau dalam bentuk deskripsi atau karangan paparan atau deskripsi, juga bisa dalam bentuk gambar ya. Dalam bentuk puisi juga bisa, atau dalam bentuk lagu seperti yang tadi dilakukan oleh Sipa dan Nazwa ya. Nah, dan untuk yang biasa ya, setiap pembelajaran tiap harinya kalian ditugaskan untuk menulis jurnal ya. Silakan ditulis jurnalnya pada buku masing-masing ya, kegiatan dari pagi hari sampai terakhir itu apa yang telah dilaksanakan dan apa yang dirasakan oleh kalian, manfaatnya apa dan apa rencananya untuk kedepannya ya. Mungkin pembelajaran dari Ibu dicukupkan. Sebelumnya Ibu juga berpesan kepada kalian supaya kalian selalu menjaga kesehatan ya, dan apa-apa yang telah Ibu sampaikan harus diingat ya. Kita pelihara juga, cintai lingkungan ya, cintai hewan-hewan seperti yang tadi kita paparkan ya. Nah, di sini ya
Selalu kalian menjaga protokol kesehatan. Ya, siap semuanya? Ya. Mungkin sampai di sini ya. Dari Ibu, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Imas Sumiati, CGP Kabupaten Majalengka. Saya akan merefleksi pembelajaran berdiferensiasi dan berkompetensi sosial emosional yang telah saya laksanakan di SDN Babakan Manjati 1 pada kelas 6. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama diferensiasi konten, yaitu dikarenakan terdapat siswa yang bermasalah yaitu belum lancar menulis dan membaca sehingga pemberian bentuk materi disesuaikan bagi kemampuan anak tersebut. Yang kedua, diferensiasi proses dilaksanakan dalam proses pembelajaran disesuaikan dengan gaya belajar siswa yaitu visual dan audio visual. Yang ketiga, diferensiasi produk. Ini dilaksanakan dengan penugasan yang disesuaikan dengan bakat atau minat siswa. Siswa ditugaskan untuk membuat laporan perkembangbiakan hewan dengan diberi kebebasan sesuai dengan minatnya. Penerapan pembelajaran kompetensi sosial emosional. Yang pertama, KSE, kesadaran diri. Itu pengenalan emosional. Dengan teknik berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan khusyuk untuk diberi kemudahan dalam belajar. Yang kedua, KSE, pengelolaan diri, mengelola emosi dan fokus dengan teknik bernapas dengan kesadaran penuh atau memeriksa perasaan diri. Yang ketiga, KSE, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu dengan teknik membuat jurnal diri. Apakah yang dirasakan setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran berkompetensi sosial emosional? Saya merasa senang dapat melaksanakan pembelajaran yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Proses pembelajaran seperti ini berpihak kepada anak. Ini terlihat dengan memperhatikan keberagaman anak dan juga adanya penerapan KSE. Sangat baik untuk menghadirkan fokus anak, memotivasi semangat siswa. Di sini juga siswa dilatih untuk sadar dan dapat mengelola emosinya, sehingga dengan adanya pembelajaran yang bermuatan keterampilan KSE, diharapkan hasilnya pun akan lebih memuaskan. Begitupun siswa terlihat antusias mengikutinya dan mereka merasa diperhatikan oleh guru. Pembelajaran yang didapat, saya memahami bahwa pembelajaran berdiferensiasi dan berkompetensi sosial emosional sangat penting diterapkan di sekolah untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada anak. Rencana ke depan, saya akan berusaha untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan berkompetensi sosial emosional dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Kesimpulan yang didapat dalam pelaksanaan pembelajaran yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan berkompetensi sosial emosional membutuhkan waktu yang cukup dan juga perlu disiapkan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar apa yang diharapkan, yaitu ketercapaian tujuan pendidikan, dapat terwujud. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.